Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Ucup Koswara. Kali ini saya akan membahas tentang kombinatorik ya, melanjutkan dari materi sebelumnya yaitu kombinasi, yaitu koefisien binomial. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share. Aktifkan juga tombol notifikasinya biar saya lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video pembelajaran selanjutnya. Baik, kita langsung saja ya. Koefisien binomial ya. Kita definisikan bahwa koefisien binomial itu seperti berikut ya. Jika n suatu bilangan asli dan kita kalikan bentuk faktor seperti ini, 1 ditambah x dipangkatkan n, suku demi suku, maka setiap suku merupakan perkalian dari beberapa x dan 1 ya. Nah, perkalian dari beberapa x dan 1 ini kita contohkan seperti berikut. Kalau n-nya sama dengan 1, berarti 1 ditambah x pangkat 1 itu bisa ditulis sebagai 1 ditambah x. Kalau n-nya sama dengan 2, berarti 1 tambah x pangkat 2 sama dengan 1 tambah 2x tambah x kuadrat. Oke, kira bisa dipahami untuk sampai sini. Kemudian kalau 1 ditambah x pangkat 3 ya, n-nya 3, berarti 1 tambah 3x tambah 3x kuadrat tambah x pangkat 3 dan seterusnya. 1 tambah x pangkat 4 ya, dan seterusnya. Baik. Jika kita perhatikan ya, kita perhatikan untuk contoh yang ketiga saja ya, yang ini pangkat 3, 1 ditambah x pangkat 3 sama dengan 1 tambah 3x tambah 3x kuadrat tambah x pangkat 3. Nah, kita bisa lihat ya, misalkan saya ambil salah satu ya, untuk 3x saja misalnya, bahwa 3x ini kita bisa tulis dia sebagai perkalian dari beberapa x dan 1 ya, atau bisa kita tulis sebagai 3 buah ya, penjumlahan faktor-faktornya, di mana faktor-faktor yang memiliki x dan 1 seperti misalkan untuk faktor yang pertama 1 dikali 1 dikali x kan. Kemudian untuk faktor yang kedua 1 kita tukar ya, x kali 1. Untuk yang ketiga berarti x dikali 1 dikali 1. Nah, bisa bentuk seperti ini. Jadi perkalian dari beberapa x dan 1. Nah, dapat diartikan bahwa terdapat 3 cara ya. Terdapat 3 cara ya, terdapat 3 cara di mana 1 buah x ya, 1 buah x seperti itu, dan 2, saya tulisnya di sini 2 buah 1 ya dapat dipilih. Oke, nah dasarnya seperti itu ya. Jadi kalau 3x ini kita bisa buat 3 cara posisi di mana x dan 1 berada ya. Cara pertama 1x ya, cara yang kedua 1x1, dan cara yang ketiga x11 ya, tidak ada cara yang lainnya lagi. Oke, agar lebih jelas kita gambarkan seperti berikut ya. Saya tulis lengkap 1 ditambah x pangkat 3 bisa kita tulis sebagai ya 1 itu berarti 1 kali 1 kali 1 ya, ditambah berarti untuk 3x nya yang ini kita tulis semuanya ya, 1 kali 1 kali x tambah 1 kali x kali 1 tambah x kali 1 kali 1 ya. Kemudian untuk 3x pangkat 2 nya berarti x nya yang ada 2 ya, berarti 1 kali x ya, dimana ada 3 buah, berarti ditambah, kita pisahkan lagi x kali 1 kali x, kemudian ditambah x kali 1 ya, ada 3 buah,
di mana posisi 2 buah X dan 1 berada. Kemudian yang terakhir X pangkat 3 hanya ada 1 ya, berarti X kali X dikali X. Nah kita lihat ini kita bisa tulis sebagai bentuk ini kan, berarti 1 tambah 3X tambah 3X kuadrat tambah X pangkat 3. Nah atau kita bisa tulis sebagai 1 dikali X pangkat 0 ya, ditambah 3 kali X pangkat 1 ditambah 3 kali X pangkat 2 ditambah 1 kali X pangkat 3. Nah apa artinya ya, kita misalkan ambil salah satu yang tadi ya, misalkan untuk 3X pangkat 1. Nah ini ada 3 cara ya. Pertama 1, 2 dan yang ketiga ya, berarti ada 3 kemungkinan posisi, 1 kali X kali 1 yang pertama, yang kedua 1 kali 1 kali X ya, dan yang ketiga itu X kali 1 kali 1. Nah ada 3 cara ya, 3 cara di mana 1 buah X dan 2 buah 1 dapat dipilih. Begitupun untuk yang 3X pangkat 3. Di sini ada 3 cara di mana 1 buah X, 1 buah 1 dan 2 buah X kita bisa pilih. Nah seperti itu ya. Nah kita ambil salah satu saja yang ini ya. Nah berarti kita bisa tulis dia sebagai koefisiennya seperti ini ya. Koefisiennya kita tulis sebagai sebuah kombinasi ya, 3 dari 1 ya. Sebuah kombinasi dari 3 dari 1, atau kalau kita tulis ulang, saya tulis ke sini ya. Ini sama dengan 1 kali 3X tambah 3X kuadrat tambah X pangkat 3. Ini bisa ditulis tambah ini ya, koefisiennya. Nah ini X pangkat 1 ya, ini X pangkat 0, saya tulis lengkap, berarti yang ini maksudnya. Oke, ini kita tulis seperti ini, berarti koefisiennya ya, koefisiennya ini 1, ini 3, ini 3, ini 1 ya. Nah ini koefisiennya, ini bisa kita tulis sebagai kombinasi dari 3 kombinasi 0, yang ini 3 kombinasi 1, yang ini 3 kombinasi 2, dan ini yang satu ini 3 kombinasi 3. Oke, saya kira bisa difahami ya, bahwa koefisien dari perkalian suku 1 tambah X pangkat 3 itu merupakan bentuk dari kombinasi-kombinasinya. Nah artinya secara umum bagaimana ya, untuk X1 tambah X pangkat N ya, maka koefisien dari X pangkat R nya sama dengan banyaknya cara di mana R buah X dan N kurang R buah 1 dapat dipilih. Nah seperti itu ya. Atau kalau kita simpulkan di sini saja. Nah kalau kita tarik kesimpulan, koefisien X pangkat R itu sama dengan banyaknya cara ya, di mana R unsur dapat dipilih ya dari N unsur, dari set dengan N unsur, yaitu N kombinasi R, atau kita bisa tulis sebagai NR. Nah dari konsep ini ya kita bisa kita bisa menulis ya, menulis rumus umum dari konsep yang tadi. Kita bisa lihat
Nah, rumus umum 1 tambah X pangkat N ya, itu kita bisa tulis sebagai ya, misalkan sebelum ke sini ya, 1 ditambah X pangkat N itu bisa kita tulis sebagai kombinasi N0 kali X pangkat 0 ditambah N1, ini kombinasi ya, penulisan kombinasi seperti ini, X pangkat 1 dan seterusnya ditambah dan seterusnya sampai kombinasi N diambil N X pangkat N, atau ini bisa kita tulis dia sebagai sigma ya, jumlah dari NR X pangkat R untuk R sama dengan 0 sampai N. Oke, nah jadi seperti ini ada rumus umumnya ya, atau kita bisa seperti ini, dimana NR-nya itu merupakan kombinasinya. Nah dari sini kita bisa lihat dalil ya, dimana dalilnya adalah untuk setiap n bilangan asli ini berlaku rumus ini ya, 1 tambah X pangkat N sama dengan sigma dari kombinasi N diambil R kali X pangkat R, di mana R-nya dari 0 sampai N. Oke. Baik, kita contohkan untuk yang tadi saja biar lebih mudah ya. Misalkan contohnya untuk yang pertama 1 ditambah X pangkat 3 ya. Berarti kita bisa tulis 1 tambah X pangkat 3 ini sebagai sigma ya. Sigma dimana kombinasi dari N ya, di sini N-nya adalah 3 diambil R. Nah, R di sini kita bisa lihat adalah R yang ditentukan ya. Kalau N-nya 3 berarti R-nya kita tentukan melalui batas 0 sampai N ya, sampai 3 berarti X pangkat R. Berarti kalau kita tulis untuk R-nya sama dengan 1 ya, R-nya sama dengan 1 berarti 3 kombinasi 1 ya. Berarti dikali X pangkat 1. R-nya 0 ya, 3 kombinasi 0 R pangkat 0, ini untuk R sama dengan 0, lalu ditambah lagi 3 kombinasi 1 untuk X pangkat 1 ya, ini untuk R nya sama dengan 1, ditambah 3 kombinasi 2 ya untuk X pangkat 2, ini untuk R nya sama dengan 2. Nah karena N nya sama dengan 3 berarti tinggal 1 lagi, 3 kombinasi 3 X pangkat 3, ini untuk R sama dengan 3. Ini tidak perlu ditulis ya sebetulnya ya, tidak perlu untuk mempermudah saja, jadi sama dengan ini ya. Nah untuk kombinasi sendiri ya kita gunakan rumus kombinasi ya, ini rumus kombinasi. Nah anggap saja kita sudah mencari bahwa 3 kombinasi 0 ini adalah 1 dikali X pangkat 0 adalah 1, berarti ini 1, ditambah 3 kombinasi 1 adalah 3 X pangkat 1 atau 3X saja, kemudian 3 kombinasi 2 juga 3 ya, X pangkat 2 ya, ditambah 3 kombinasi 3 adalah 1 kali X pangkat 3 berarti X pangkat 3. Oke, nah seperti itu ya. Nah, kita juga bisa misalnya mengambil 1 ditambah X pangkat 1 tambah X dipangkatkan 4 ya. Nah ini juga sama, kita tulis saja, berarti ini kan sama dengan sigma dari 4 ya, 4 sampai diambil R, dimana R nya dari 0 sampai 4 X pangkat R. Kita nanti bisa tulis berarti 4 kombinasi 0 X pangkat 0 ya, ditambah 41 X pangkat 1 tambah 42 X pangkat 2 ditambah 43 X pangkat 3 dan terakhir ditambah 4 X pangkat 4 ya. Nanti kita tinggal hitung atau tinggal cari saja ya.
Boleh juga dicoba ya untuk 1 ditambah X pangkat 5, 1 ditambah X pangkat 6, ya, dan seterusnya. Baik, kita contohkan untuk yang lain ya. Misalkan untuk 1 tambah 2A pangkat 2 ya. Jadi untuk koefisien binomial ini untuk bilangan yang pertamanya 1 dulu ya, sebelum ke teorema binomial nanti. Nah ini pun sama ya, kita bisa misalkan ya, untuk katakanlah X itu sama dengan 2A ya, supaya sama dengan bentuk semula. Jadi kita bisa tulis di sini 1 tambah X pangkat 2 ya, seperti itu. Sehingga kita bisa tulis di sini sama dengan, sesuai dengan ini 2R, 2 diambil R, di mana R-nya dari 0 sampai 2 untuk X pangkat R. Nah berarti 2 R-nya 0 ya, berarti X pangkat 0 ditambah 2 1 X pangkat 1 ditambah 2 X pangkat 2 ya. Oke, selanjutnya 2 kombinasi 0 tuh berarti kan 1 ya, 1 dikali X pangkat 0, 2 kombinasi 1 itu 2 kali X pangkat 1, tambah 2 kombinasi 2 itu 1 ya, kali X pangkat 2. Dan kalau misalkan kita ganti X sama dengan 2A, maka kita bisa tulis sebagai 1 kali 2A pangkat 0 ya, ditambah 2 kali 2A pangkat 1 ditambah 1 kali 2A pangkat 2. Atau untuk 1 kali 2A pangkat 0 itu kan 1 dikali 1 ya, berarti untuk 2 kali 2A pangkat 1 ini 4A, atau bisa kita tulis sebagai kombinasi atau kemungkinan pasangan dua buah pasangan ya, 1 dikali berarti 2A ya, ditambah 2A dikali 1 ya, karena posisinya ada 2 kemungkinan, kemudian ini posisinya ada 1 kemungkinan, 2A dikali 2A, seperti itu ya. Atau ya secara umum kita bisa tulis sebagai 1 tambah 4A tambah 4A kuadrat. Oke, nah seperti itu ya. Jadi tetap komponennya atau rumus umumnya adalah yang seperti tadi ya. Ingat, untuk 1 ditambah X pangkat N, nah itu sama saja dengan sigma dari N diambil R, untuk R sama dengan 0 sampai N ya, dikali X pangkat R. Oke, nah untuk teorema binomial nanti akan lebih lanjut lagi dibahas, dimana untuk suku yang pertamanya tidak 1 ya, bisa berbeda seperti itu. Baik, saya kira penjelasannya untuk koefisien binomial ini sampai sini saja dulu. Kita akan berjumpa lagi untuk materi selanjutnya, yaitu teorema binomial ya, teorema binom. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Aktifkan tombol loncengnya juga supaya saya lebih bersemangat dalam membuat video-video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.